Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas C akan mempresentasikan mengenai analisis farmakokinetik dan farmakodinamik. Anggota kelompok kami ada Reiki, Diki, saya Azam, dan ada Muhammad Fahdol Tuhing Pamungkas. Kemudian untuk soal yang pertama, yaitu mengapa ada keterlambatan antara Cmax dan efek antiinflamasi muncul. Keterlambatan antara Cmax atau kadar maksimum obat di plasma muncul efek antiinflamasi disebabkan oleh adanya perbedaan waktu antara puncak konsentrasi plasma dan waktu obat mencapai target aksi di jaringan inflamasi. Menurut konsep farmakokinetik, Cmax menunjukkan kadar obat tertinggi dalam darah, namun efek klinis bergantung pada farmakodinamik, yaitu interaksi obat dengan reseptor atau enzim di jaringan target. Obat antiinflamasi memerlukan waktu untuk yang pertama, menembus jaringan inflamasi melalui proses distribusi. Yang kedua, mengikat enzim siklooksigenase atau COX atau reseptor target. Untuk yang ketiga, menghambat pembentukan prostaglandin sebagai mediator inflamasi. Dalam Perbe POM nomor 20 tahun 2023, dijelaskan bahwa farmakodinamik menggambarkan efek biologis obat berdasarkan waktu dan dosis tertentu setelah pemberian obat, sehingga adanya perbedaan waktu atau delay antara FK dan FD dianggap normal dalam evaluasi praklinik. Diambil dari Perbe POM nomor 20 tahun 2023 bab 2. Untuk yang kedua yaitu berdasarkan studi FK dan FD, bagaimana cara menentukan dosis yang optimal untuk pengujian klinis. Untuk penentuan dosis optimal dilakukan dengan mengintegrasikan data FK dan FD agar diproses oleh dosis yang memberikan efek terapeutik maksimal dengan toksisitas minimal. Hal ini mencakup yaitu analisis FK untuk menentukan parameter seperti Cmax, Tmax, T setengah, dan AUC agar diketahui paparan total obat dalam tubuh. Lalu ada analisis FD untuk menentukan EC50 atau konsentrasi efektif 50% dan Emax efek maksimal. Untuk yang ketiga yaitu dosis optimal dipilih berdasarkan nilai yang menjaga kadar obat dalam plasma di atas EC50 namun di bawah kadar toksik sesuai profil waktu efek. Penentuan dosis optimal didasar oleh hasil dari uji fase klinis 1 hingga 4. Pada fase 1, dosis awal ditentukan dengan cara dosis oral lewat mulut yang diberikan pertama kali pada manusia biasanya 1 banding 50 kali dosis minimal yang menimbulkan efek pada hewan, tergantung dari data yang diperoleh tergantung data yang diperoleh pada hewan. Dosis berikutnya ditingkatkan sedikit-sedikit atau dengan kelipatan 2 sampai diperoleh efek farmakologik atau sampai menimbulkan efek yang tidak diinginkan. Pada fase 2 ini tercakup juga penelitian dosis efek untuk menentukan dosis optimal yang akan digunakan selanjutnya, serta penelitian lebih lanjut mengenai eliminasi obat, terutama metabolisme, jumlah objek yang didapat obat baru pada fase ini antara 100 sampai 200 penderita. Lalu, bagaimana hubungan FKFT dapat membantu dalam mengembangkan regimen dosis yang aman dan efektif? Yang poin pertama, hubungan FKFT adalah dasar dalam menyusun regimen dosis yang aman dan efektif karena menjelaskan keterkaitan antara paparan obat di dalam tubuh dan respon biologisnya. Hubungan profil FKFT akan menunjukkan nilai dari satu, kinetika efek obat, berapa lama waktu hingga efek muncul. Dua, durasi aksi obat. Tiga, regimen dosis optimal, berapa besar dosis dan seberapa sering diberikan. Sedangkan menurut BPOM nomor 20 tahun 2003, hubungan FKFD berperan penting dalam satu, menentukan interval pemberian dosis untuk mempertahankan kadar efektif. Dua, memastikan obat bekerja sesuai target biologis tanpa menyebabkan efek toksik. Tiga, mendukung bukti efikasi dan keamanan yang menjadi dasar perizinan untuk uji klinik. Berikut untuk daftar pustaka yang kita pakai. Baik, sekian dari kelompok 3 kelas C. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.